Jadi ada satu corong informasi, sumber informasi yang terpercaya yang bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat yang sebenarnya tujuannya memberikan informasi bahwa benar saat ini kita sebagian besar provinsi itu terinfeksi ternaknya oleh virus PMK. Bagaimana strategi komunikasi publik untuk meyakinkan para peternak yang ragu akan informasi PMK? Halo sahabat tangguh, jumpa lagi kita dalam Dusun PMK, duduk santai untuk ngobrolin PMK, dan kali ini bersama saya Nurul Suci. Di penghujung 2022 ini, sengaja Dusun PMK menghadirkan seorang narasumber yang tentunya sahabat tangguh sudah tidak asing lagi dengan kehadirannya, karena beliau ini sering sekali menghiasi channel BNPB dengan berbagai ulasan menarik seputar kebencanaan. Beliau adalah Bapak Abdul Muhari, PhD, yaitu Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Nurul. Apa kabar Bapak? Baik, terima Alhamdulillah. kasih. Sehat ya Pak? Sehat, Wah, alhamdulillah. selalu bugar dan energik nih Pak. Sepertinya saya harus minta resepnya nih Pak. Dengar-dengar Bapak sering berolahraga ya Pak? Benar. Olahraga Olahraga apa, Pak? teratur, lalu jaga makan supaya badan tetap fit. Wah, luar biasa sekali. Saya dan sahabat tangguh harus juga mengikuti nih resep dari Pak Aam biar selalu bugar ya Pak ya? Benar. Baik. Baik Pak Am, hari ini tentunya kami berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia hadir sebagai narasumber kami hari ini, dan saya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol-ngobrol ringan nih Pak seputar komunikasi publik dalam penanganan PMK. Nah, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan Pak ya. Izin mungkin Bapak bisa bantu sharing-sharing kepada kita agar sahabat tangguh semua di luar sana juga dapat mengetahui dan mendapatkan wawasan seputar penanganan PMK di Indonesia, Bapak. Ya, baik. Yang pertama kami ingin bertanya nih Pak, sebenarnya apa sih Pak tugas dan fungsi komunikasi publik di Satgas PMK, Bapak? Ya, dalam satu kondisi yang membutuhkan penanganan khusus seperti PMK, tentu saja kita memerlukan corong informasi atau kanal informasi atau sumber informasi yang terpercaya. Karena misalkan untuk kasus PMK, ini mungkin tidak terlalu banyak masyarakat yang tahu. Berbeda dengan COVID yang mungkin berdampak langsung pada manusia, PMK tidak berdampak langsung pada manusia. Betul sekali. PMK menginfeksi hewan, tetapi secara tidak langsung kemudian ada beberapa lapisan masyarakat, secara kemudian aktivitas ekonomi yang terganggu oleh penyebaran virus PMK ini. Nah, dalam konteks itu tentu saja kita perlu menyampaikan secara terukur kepada masyarakat yang kemudian tidak memberikan atau tidak menimbulkan dalam tanda kutip mungkin kepanikan atau kegaduhan, karena pada saat Satgas PMK ini dibentuk, kita masih berhadapan dengan COVID. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir, waduh ini COVID belum selesai, PMK gaduh ya, Pak, datang ya. Dan kemudian banyak masyarakat yang mungkin kita tahu waktu Satgas PMK baru dibentuk, kemudian 1,5 bulan setelah itu adalah Hari Raya Idul Adha. Kita akan konsumsi daging bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Bagaimana meyakinkan bahwa konsumsi daging itu aman, atau daging yang beredar di pasaran itu aman dari PMK. Jadi ada satu corong informasi, sumber informasi yang terpercaya yang bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat yang sebenarnya tujuannya memberikan informasi bahwa benar saat ini kita sebagian besar provinsi itu terinfeksi ternaknya oleh virus PMK. Tetapi yang terpenting untuk diinformasikan itu pemerintah sudah memiliki langkah-langkah atau rencana-rencana terukur untuk menanggulangi itu. Karena kadang-kadang ketika
virus ini merebak, begitu banyak hewan, sekitar 600 ribuan hewan terinfeksi pada pertama kali, orang mempertanyakan, ini pemerintah melakukan apa? Iya. Banyak isu berkembang, apakah itu kemudian ini sebenarnya sudah lama nih PMK Iya. ada tapi didiamkan atau disembunyikan informasinya dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini sangat biasa kita alami di awal-awal kejadian Iya. yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, inilah perlunya kita membentuk komunikasi publik ini, bidang komunikasi publik, agar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terutamanya apa yang akan direncanakan oleh pemerintah itu bisa tersampaikan. Dan kemudian secara terukur evaluasi ya dari kegiatan yang kita lakukan terus kita sampaikan dan kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penanganan PMK ini itu memperlihatkan hasil yang kita sesuai dengan harapan kita per Desember ini dari 640.000 di awal merebaknya PMK ini sekarang tinggal sekitar 14.000 kasus. Ya, luar biasa sekali Pak ya, berarti sangat drastis ya Pak penurunannya dan itu merupakan prestasi ya Pak ya yang bisa kita banggakan. Baik, selanjutnya Bapak, mengapa komunikasi publik itu penting dalam keadaan seperti PMK ini Pak? Ya, pada saat merebaknya virus PMK, ini sebenarnya kita sudah ada pada fase krisis. Iya. Artinya kita memerlukan komunikasi krisis namanya. Baik. Dalam kebencanaan itu ada dua. Ada komunikasi risiko, ada komunikasi krisis. Komunikasi risiko ini adalah cara kita mengkomunikasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat terhadap suatu kondisi yang berpotensi membawa bencana, tapi sebelum terjadinya bencana. Jadi tujuan komunikasi risiko sebenarnya itu adalah memberitahukan bahwa ada potensi A, bencana A, lalu langkahnya seperti apa supaya risikonya bisa terminimalkan kalau itu benar terjadi. Tujuannya raising awareness dari masyarakat. Jangan sampai terjadi dulu baru masyarakat paham. Tapi kalau komunikasi krisis, ini pola komunikasi yang dilakukan setelah terjadinya kondisi bencana itu. Baik itu bencana alam maupun non-alam, seperti PMK ini. Nah, tujuan dari komunikasi krisis itu berbeda dengan komunikasi risiko. Kalau komunikasi risiko ini tujuannya raising awareness, komunikasi krisis tujuannya itu situation control. Jadi kita benar-benar harus bisa pertama mengendalikan simpang siurnya berita, artinya apakah itu jumlah kasus, apakah itu mungkin ketiadaan vaksin atau keterlambatan obat dan lain-lain, itu harus bisa di handle, dikontrol sehingga benar-benar yang kita sajikan ke publik itu adalah solusi dari permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tidak dalam bentuk narasi, tapi dalam bentuk bukti dan aksi, gitu. Sehingga kita benar bisa mengelola atau mengendalikan berita-berita yang tidak benar. Karena kalau misalkan kita mengcounter hoax dengan narasi, itu nggak akan bunyi. Betul sekali. Tapi ketika kita mengcounter hoax dengan bukti, misalkan ini tidak ada vaksin di Jawa Timur, kita rakor di Jawa Timur, kita lihat status vaksinnya, kita lihat distribusi vaksin di kabupaten kotanya, kita perlihatkan sudah berapa tersuntik, berapa dosis yang disuntikkan vaksinnya. Ini yang bisa kemudian mengendalikan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang mungkin provokatif. Ada yang bilang vaksin tidak mampu mengendalikan PMK sehingga dipotong saja hewannya dan lain-lain. Jadi pada intinya luaran dari komunikasi krisis yang kita lakukan dalam bidang komunikasi publik ini benar-benar supaya kita bisa menjaga kondusivitas di lapangan. Karena kadang-kadang waktu yang harus kita keluarkan untuk menyelesaikan sosial aspek dari satu krisis itu jauh lebih lama ketimbang teknikal aspeknya. Misalkan kalau saya ilustrasikan, untuk mengcounter satu hoax itu mungkin butuh waktu 1 minggu, misalkan hoax tentang vaksin misalkan.
kita butuh 1 minggu mungkin untuk membuktikan atau memberikan bukti visual, evidence, aksi ke masyarakat bahwa misalkan ketiadaan vaksin di satu tempat atau menyuntikkan vaksin di sapi. Untuk solving atau menyelesaikan hoax itu lebih lama ketimbang nyuntikin vaksinnya sendiri gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini yang harus benar-benar kita di bidang komunikasi publik ini yang kita jaga supaya kondusivitas penanganan di lapangan itu benar-benar terjaga dan dengan moda komunikasi apapun itu. Iya. Apakah itu melalui media sosial, apakah melalui media cetak, apakah melalui media elektronik, itu selalu kita sampaikan. Baik, di seluruh bidang ya Pak ya. Lalu Bapak, bagaimana cara memberikan informasi yang akurat ini Pak kepada masyarakat? Adakah target usia dalam informasi yang disampaikan Pak? Dalam bidang komunikasi publik kita menggunakan beragam kanal sebenarnya, mulai dari media elektronik nasional, artinya saluran media mainstream. Kita buat iklan layanan masyarakat yang memberikan informasi secara umum bahwa ini di Indonesia lagi ada PMK nih, gitu. Karena semua orang nggak semua orang aware gitu. Tujuannya apa? Apakah meng-create confusedness atau kebingungan? Enggak. Tujuannya sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa kita lagi menghadapi PMK, tetapi everything under control gitu, semuanya terkendali gitu dan semuanya terukur, buktinya kasus makin menurun gitu. Itu mungkin ini targetnya masyarakat Indonesia secara umum karena ini media elektronik melalui TV gitu. Ini juga kemudian ada media cetak di akhir-akhir di akhir semester ini untuk menyampaikan capaian yang kita lakukan kepada masyarakat. Ini juga bentuk akuntabilitas dari apa yang kita lakukan. Kemudian untuk mengejar penerima informasi ini untuk segmen perkotaan misalkan, kita juga menggunakan media sosial, kemudian menggunakan kanal-kanal informasi seperti jejaring WhatsApp group ke lebih dari 2.000 wartawan, kita sampaikan rilis yang kemudian diamplifikasi baik itu media cetak maupun media online, yang tujuannya sebenarnya bagaimana seluruh lapisan masyarakat yang mungkin paling tidak mengkonsumsi produk hewan itu bisa terinformasikan dengan benar, khususnya tentu saja si pelaku peternakan ini sendiri. Ini juga menjadi target utama sebenarnya dari komunikasi publik yang kita lakukan. Baik, Bapak. Lalu bagaimana nih Pak komunikasi yang efektif khususnya dalam penanganan PMK, Pak? Iya, berbeda dengan mungkin ketika kita menangani COVID, kita melakukan press conference setiap minggu, update dari kasus per kasus, hari per hari. Secara data kita punya itu, tetapi necessity dan urgensinya kita kemas, kita bungkus, kita buat dalam satu bentuk yang lebih interaktif sehingga fokusnya itu tidak ke krisisnya, tetapi gambaran umum penanganannya. Kita bungkus dalam bentuk podcast, kita bungkus dalam bentuk rilis, kita bungkus dalam bentuk infografis gitu. Kita bungkus dalam bentuk tayangan-tayangan video pendek gitu. Dalam bentuk vlog yang sangat interaktif sebenarnya dan memberikan insight dari hal-hal yang mungkin lepas dari keumuman dari penanganan masalah secara birokratif gitu. Kita turun ke peternakan, melihat bagaimana peternak-peternak di daerah menangani PMK itu, sehingga yang pendekatan yang kita lakukan dalam komunikasi publik PMK ini bukan pendekatan normatif dan bukan pendekatan naratif sebenarnya, tapi lebih banyak ke pendekatan interaktif sehingga orang bisa melihat keseluruhan aspek dari itu dan tidak fokus pada masalahnya, tapi apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin kita lakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana cara pengemasan data PMK menjadi bentuk komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, Pak? Ya, ketika kita bicara data, kita punya banyak, seperti tadi Mbak Nurul sampaikan,
banyak data yang berkaitan dengan PMK, data potong bersyarat, data vaksin yang dikirimkan, data vaksin yang sudah disuntikkan, kemudian dinamika kasus harian. Nah, yang terpenting sebenarnya masyarakat mungkin tidak perlu kita berikan atau informasikan data ini secara tabel, secara grafik yang mungkin terlalu informasinya terlalu rumit begitu ya. Iya. Tetapi yang terpenting sebenarnya data ini bisa bicara apa gitu. Data ini Baik. memberikan kita informasi apa. Fokus kita kan sebenarnya dari 5 strategi utama kita, Iya. biosecurity, kemudian vaksin, pengobatan, kemudian potong bersyarat dan testing untuk tetap menjaga informasi kita, kasus aktif itu ada berapa. Poin utamanya sebenarnya dalam setiap hari itu yang ingin kita ketahui kan sebenarnya hewan yang belum sembuh itu berapa gitu. Betul sekali. Jadi mau itu ada penambahan kasus, pengurangan kasus, yang meninggal segala, pada ujungnya pengen kita tahu nih hari ini yang belum sembuh berapa gitu. Dari sekian banyak intervensi yang kita lakukan dan lain-lain, meskipun secara teknis, misalkan secara birokratif, kita perlu tahu ini dari 10.000 vaksin yang udah dikirim ke provinsi A, misalkan sudah berapa yang tersuntikan. Kalau misalkan macet seminggu bagus, kemudian minggu berikutnya itu hambatannya apa, itu secara teknis. Tapi untuk kepada masyarakat, intinya yang ingin kita sampaikan bahwa dari minggu lalu ke minggu sekarang, ini yang sembuh udah segini nih. Sehingga yang tinggal sakit itu tinggal segini gitu. Informasi itu yang harus kita sampaikan. Sehingga kalau misalkan kasus minggu ini lebih, yang hewan yang belum sembuh minggu ini lebih sedikit dari minggu lalu, artinya kita kerja. Baik. Tapi kalau misalkan yang belum sembuh minggu ini lebih banyak daripada minggu lalu, kita nggak kerja. Iya, Gitu. betul. Jadi hasil seperti ini Iya, yang harus betul harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga bisa melihat benar secara terukur bahwa ini yang strategi yang kita lakukan itu memang tepat, efektif, dan hasilnya tentu saja yang kita inginkan itu kasus dari hari ke hari itu, bukan kasus, yang belum sembuh dari hari ke hari itu tambah sedikit gitu. Jadi informasi ini yang kita kemas sedemikian rupa sehingga luarannya itu kita bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ini penanganan PMK ini dari waktu ke waktu udah berjalan bagus nih. Buktinya dari Agustus ke September yang belum sembuh berkurang. September ke Oktober sampai hari ini ke Desember, dari 640 ribuan kasus di awal Satgas terbentuk, Desember minggu kedua tinggal 14 ribuan. Baik, luar biasa Bapak. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Bagaimana strategi komunikasi publik untuk meyakinkan para peternak yang ragu akan informasi PMK? Seperti kita ketahui banyak sekali Pak isu yang lalu itu Pak, seperti pemasangan eartag, membuat harga turun dan sebagainya. Silakan Bapak. Iya, banyak isu sebenarnya yang kembali lagi yang harus kita luruskan gitu. Tetapi kalau kita meluruskan itu secara naratif, misalkan kita buat konferensi pers, pejabat A, B, C berbicara bahwa tidak benar ini, itu mungkin pada tataran konteks digitalisasi sekarang itu mungkin kurang efektif gitu. Sehingga mungkin kita mengemasnya dengan bentuk yang lebih interaktif, lebih enak dilihat, lebih mudah diserap gitu informasinya. Misalkan ketika beberapa waktu lalu ada isu di beberapa tempat yang kasusnya sangat tinggi bahwa vaksin itu nggak akan efektif, mending ternaknya dijual terus kita potong gitu. Kemudian begitu dipotong, diklaim, tapi dagingnya udah dijual gitu. Nah, ini caranya, salah satu contohnya kita bikin iklan layanan masyarakat yang dengan fun atau dengan lebih interaktif, menggambarkan situasi itu, tetapi ada bantahan, ada klarifikasi yang secara langsung, secara enak dilihat, interaktif, yang memberikan informasi kepada masyarakat, oh ternyata bisa nih vaksin bisa menjaga ternaknya dari PMK dan lain-lain. Dan juga kita juga membuat bidang komunikasi publik, membuat vlog-vlog yang langsung turun ke masyarakat, memberikan gambaran informasi bahwa
peternak di lokasi A itu menghadapinya seperti ini. Peternak di lokasi B itu menghadapinya seperti ini. Ini sebenarnya memperkaya wawasan kita bahwa sebenarnya masyarakat peternak ini juga punya cara-cara tradisional, cara-cara yang mereka kembangkan sendiri untuk mengatasi PMK. Dan ini kalau kita gali, kita elaborasi, dan kita eskalasi informasi ini, mungkin juga bisa ditiru oleh peternak-peternak lain yang mungkin pada saat PMK mengenai peternak mereka, itu mungkin belum mengakses obat, belum mengakses vaksin. Sampai ini bisa mereka akses, minimalnya mereka bisa ngerjain dulu, misalkan dengan obat tradisional, dengan lain-lain. Nah, ini guliran informasi seperti ini yang kita perkuat, kita up lagi di media sosial, kita lempar ke jejaring wartawan, sehingga berita itu berputar, yang kita harapkan itu bisa sampai ke peternak yang butuhkannya. Baik, luar biasa. Lalu Bapak, seperti apa pola atau metode yang dijalankan dalam mengaktifkan komunikasi publik di komponen pentahelix, Pak? Seperti mungkin kita merujuk ke arahan Bapak Kasatgas untuk penanganan ini melibatkan komponen pentahelix itu, Pak. Ya, pentahelix kan sebenarnya intinya ada 5 komponen yang harus ikut dalam penanggulangan PMK. Masyarakat, pemerintah, media massa, private sector, dan kemudian akademisi. Sebenarnya begini, kalau kita bicara bencana gitu ya, bencana alam misalkan, saya ilustrasikan dulu. 5 komponen pentahelix ini harusnya semuanya jadi subjek. Nggak ada satu jadi objek, kemudian yang 4 harus memberikan atau menolong atau harus membantu yang jadi objek. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka penanggulangan bencana kita nggak akan pernah optimal. Karena ada satu pihak yang harus dibantu oleh pihak lain. Konsepsinya ketika kita berada pada penanggulangan bencana, seluruh komponen ini harus jadi subjek yang harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita ingat mungkin ketika kita di pesawat, sebelum kita terbang, pramugara itu selalu bilang, kalau tekanan udara di pesawat turun, akan ada kantong udara, pakai dulu kantong udara, masker udara di mulut Anda sebelum menolong orang lain. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan PMK, dengan apapun itu, baik COVID maupun PMK. Ketika kita bicara bencana, semua kita tuh harus jadi subjek. Artinya, kita harus aktif untuk mencari tahu, ini kalau saya sebagai peternak, ada wabah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Bukan kemudian kita menunggu apa yang harus dilakukan oleh atas anjuran apakah itu dinas peternakan dan lain-lain. Tentu saja masing-masing pihak ini akan melakukan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi pada intinya kita harus melakukan atau membuat diri kita aware, membuat diri kita well informed, membuat diri kita sangat terinformasi atau mencari informasi tentang kondisi yang ada, sehingga kita bisa menentukan paling tidak sebelum ada dukungan, sebelum ada dropping vaksin, sebelum ada dropping obat-obatan, itu kita bisa melakukan dulu istilahnya tanggap daruratnya dalam tanda kutip. Wah, ini dalam 3 hari ini ternak saya yang dari 1.000 ternak, 1.000 ekor, 100 ekor udah kena PMK nih. Apakah saya harus nunggu dulu sampai pemerintah datang sehingga semua 1.000-1.000-nya terinfeksi? Tentu tidak gitu. Harus ada langkah-langkah, dan ini yang kita lihat di beberapa tempat dari teman-teman bidang komunikasi publik melakukan perjalanan, mengelaborasi pengalaman-pengalaman di daerah. Ini yang kita lihat bahwa sebenarnya banyak cara-cara yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, karena PMK ini kan bukan kejadian baru sebenarnya. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum tahun 85 sampai 90 akhirnya kita dideklar bebas PMK, itu sudah banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan. Nah, hal seperti ini yang perlu didokumentasikan, sehingga pada saatnya ini kembali, karena satu hal yang perlu kita ingat bahwa bencana itu peristiwa yang berulang.
Iya. Mau gimana pun kita bilang apa, ini udah ada vaksinnya, ini udah ada imunisasinya. Kita tahu COVID, flu gitu ya, varian-varian dari flu itu dulu 1918 sampai 1921 itu juga terjadi dan hampir menginfeksi lebih dari 2/3 penduduk dunia dengan korban jiwa lebih dari 5 juta gitu ya. Terulang lagi 100 tahun berikutnya meskipun dengan nama yang berbeda dulu itu apa flu Spanyol, kemudian sekarang COVID gitu. Tapi varian-variannya sebenarnya pada intinya itu adalah perulangan dari kondisi yang lama. Nah, sama juga baik itu bencana alam maupun bencana non alam, ini pasti akan ada cycle-nya. Sehingga kalau kita bisa mendokumentasikan baik itu pendekatan dari sisi medisnya, langkah-langkah dan strateginya, atau pendekatan atau solusi dari sisi sosial budayanya, maka ini mungkin bisa jadi literasi supaya ke depan kalau terjadi lagi ini bisa ditanggulangi lebih cepat. Ya, menjadi pembelajaran ya Bapak. Baik Pak. Lalu Pak, menurut Bapak sudah sejauh mana nih Pak keberhasilan dari komunikasi yang dibangun oleh Satgas PMK Pak? Iya, kalau kita melihat keberhasilan komunikasi, kita selalu ingin menera ya, kira-kira dari sekian banyak pendekatan yang kita lakukan, apakah tepat sasaran semuanya. Kita mencoba untuk mengevaluasi itu dengan melakukan survei kepuasan, mungkin bukan survei kepuasan ya, artinya seberapa banyak masyarakat yang kita sampling secara random di 24 provinsi terdampak PMK mengetahui PMK dan penanganannya. Dan kalau mereka aware dengan PMK, itu dari mana mereka mendapatkan informasi itu. Hal seperti ini yang kita lakukan sebagai tolak ukur kinerja kita juga sebenarnya, dan bahan evaluasi kita, karena segmentasi audiens dari informasi ini berbeda-beda. Jadi ini juga kita evaluasi, semoga kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa, supaya ke depan kita bisa memberikan pola-pola dan melakukan pola-pola komunikasi publik yang lebih terarah, lebih efektif, dan paling utamanya tepat sasaran. Baik Bapak. Lalu yang terakhir ini pertanyaannya Bapak. Apa nih pesan dan harapan untuk penanganan PMK di Indonesia Pak? Ya, pesannya sebenarnya dengan saat ini udah tinggal 14.000 kasus aktif hewan ternak yang belum sembuh di Indonesia dari 640 ribuan. Ini sebenarnya sangat signifikan yang kita lakukan dalam 6 bulan terakhir. Tapi tentu saja kita ingin, kita harapkan ini tuntas di tahun ini. Akhirnya artinya di tahun depan kita harapkan benar-benar kasus aktif itu sudah tidak ada dan kita tunggu tidak kembali lagi ada kasus aktif sehingga bisa kita declare lagi bahwa Indonesia bebas PMK. Baik, optimis ya Bapak. Dan berakhir sudah Dusun PMK hari ini. Saya Nurul Suci mewakili seluruh kru yang terlibat hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bapak Am, narasumber kita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan Dusun PMK kepada rekan-rekan tangguh lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan wawasan seputar penanganan PMK di Indonesia dan segera terwujud cita-cita kita bersama, ternak merdeka, bebas PMK.